Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devira Fitriani Hadiati dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi pertemuan kedua hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SIMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Arid Hayandi SIMH. Sumber hukum pidana. Yang ke-1, KUHP atau Undang-Undang Nomor 1 Pasal 46 asal dari WVSNI yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda yang namanya WVSNI. Penal dalam bahasa Prancis hukum pidana. Prancis mempunyai kode penal yang isinya perintah raja di bawah Belanda menjadi WVS. Tetapi tidak semua sama isinya antara WVS dan kode penal. Lalu dibawa ke Nusantara oleh Belanda menjadi WVSNI setelah merdeka berubah menjadi KUHP, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Nomor 2, muncullah aturan-aturan di luar KUHP yaitu undang-undang khusus. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP atau WVT. Yang keempat, hukum yang tertulis berlaku bagi semua orang, sedangkan hukum tidak tertulis berlaku hanya untuk wilayah tertentu dan orang-orang tertentu. Pasal 131, Junto Algemeen Bepalingen van Wetgeving AB dan di dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 ayat Pasal 5 ayat 3 sub B tentang golongan penduduk. Yang satu, Eropa atau dipersamakan, yang kedua, Timur Asing atau dipersamakan, dan yang ketiga, pribumi. Hukum pidana atau strafrecht dibagi menjadi dua. Yang satu, hukum pidana material atau hukum pidana objektif, atau hukum pidana substantif atau ius poenal, atau criminal act atau substantif criminal act, yang berisi keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana atau asas legalitas. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana formil atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poenendi atau criminal procedure, yaitu berisi tentang keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Contohnya KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum adalah berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu pasal 1 sampai 103. Dan yang kedua, bagian khusus adalah mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan, buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana yang pertama menurut waktu atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas, principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine previa lege poenal. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Yang kedua, menurut tempat atau locus delicti. Yang pertama, daratan negara. Yang kedua, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI. Yang tiga, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas. Yang pertama, asas teritorial, pasal 2 KUHP. Yang kedua, pasal personal atau nasional aktif, pasal 5 KUHP. Yang ketiga, pasal perlindungan atau nasional aktif, pasal 4 dan pasal 7. Yang keempat, asas universitas. Yang kelima, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional dilakukan dengan perjanjian hukum dilakukan antara negara. Sekian dari hasil review saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.